Cerita diawali dengan gadis bernama Heidi yang telah tinggal bersama bibinya selama bertahun-tahun. Tetapi karena beberapa alasan, bibinya kini tidak bisa lagi tinggal bersamanya. Karena hal tersebut, bibi Heidi membawanya ke pegunungan lalu meninggalkan Heidi bersama kakeknya bernama Alpo. Orang-orang di sana takut padanya dan percaya bahwa kakek Alpo pernah melakukan penghilangan nyawa. Namun demikian, Heidi mengabaikan semua rumor itu. Ia bahkan tidak peduli apakah kakek Alpo mungkin berbahaya baginya. Saat mendaki gunung, Heidi merasa tidak nyaman dengan gaunnya sehingga ia melepasnya agar merasa lebih nyaman dan mulai menikmati alam terbuka. Ketika mereka tiba di tempat tinggal kakek Alpo, si kakek menolak untuk menjaga Heidi. Kemudian si bibi berpura-pura kembali membawa Heidi. Tapi sebaliknya ia diam-diam meninggalkan Heidi di sana dan melarikan diri. Ketika kakek Alpo menyadari bahwa Heidi sengaja ditinggalkan, ia mencoba menghentikan si bibi tapi si bibi mengabaikannya. Dalam kemarahan, kakek Alpo memutuskan meninggalkan Heidi sendirian di sana dan mengunci rumahnya dari dalam. Tidak ada pilihan lain, Heidi akhirnya tidur di kandang bersama kambing. Keesokan paginya kakek Alpo yang tahu keberadaan Heidi membawa susu untuk sarapan Heidi. Setelah itu ia membawa Heidi ke seorang pendeta. Pak pendeta memeriksa Heidi dan menegaskan bahwa Heidi anak yang sehat. Ia kemudian memberitahu kakek Alpo bahwa kini Heidi adalah tanggung jawabnya. Tetapi kakek Alpo tetap bersikeras tidak ingin menjaga Heidi. Pak pendeta lalu meminta waktu selama 3 hari pada kakek Alpo. Apakah ada petani di sekitaran yang membutuhkan seorang anak untuk dijadikan pembantu? Sekarang kakek Alpo mengizinkan Heidi masuk ke dalam rumah. Namun di dalam rumah hanya diperuntukkan bagi 1 orang saja. Heidi kemudian menemukan tumpukan jerami. Ia pun dengan senang hati merapikan untuk tempat tidurnya dan mulai tinggal di sana. Pada hari berikutnya, Heidi bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Peter setiap hari. Ia datang untuk mengembalakan kambing kakek Alpo. Suatu hari kakek Alpo memutuskan mengirim Heidi bersama Peter dan juga memberikan roti serta keju untuk makan siang Heidi. Heidi menikmati waktunya karena ia bisa menikmati keindahan alam bebas. Saat Heidi bersenang-senang, Peter diam-diam memakan sebagian makan siang Heidi. Ketika Heidi menyadari hal itu, Peter dengan cepat menyalakan gerombolan kambing. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba 2 ekor kambing mulai berkelahi. Peter lalu menggunakan tongkatnya untuk memisahkan mereka, tapi Heidi tidak menyukai kekerasan. Peter pun berjanji bahwa ia tidak akan pernah memukul kambing lagi. Karena Peter mau berjanji, maka Heidi akan membagi setengah makan siangnya untuk Peter setiap hari. Peter meminta Heidi agar merahasiakan kesepakatan mereka karena ia takut dengan kakek Alpo. Ketika Heidi kembali ke rumah, Heidi mulai berperilaku aneh pada kakek Alpo. Heidi bahkan bersikeras, ingin tidur di gudang saja. Kakek Alpo menyadari jika Heidi telah mendengar tentang tuduhan palsu terhadap dirinya. Dengan tenang kakek Alpo memberitahu Heidi, daripada Heidi percaya pada perkataan orang lain lebih baik Heidi mendengarkan apa kata hatinya. Lalu memutuskan apakah Heidi percaya jika kakeknya bisa melakukan hal seperti itu. Hati Heidi pun melunak dan ia percaya pada kakeknya. Heidi berlari memeluk sang kakek, kemudian dengan senang hati pergi tidur di atas loteng. Keesokan harinya, Heidi pergi lagi bersama Peter serta kambing-kambingnya. Sementara itu, kakek Alpo mulai membuat sesuatu dari kayu. Ketika Heidi kembali ke rumah, ia terkejut melihat kursi baru di ruang meja makan. Kakek Alpo kemudian memberitahunya bahwa Heidi boleh tinggal bersamanya, dan mendengar perkataan itu Heidi menjadi sangat gembira. Hanya dalam beberapa hari Heidi bisa memenangkan hati kakek Alpo, serta menjadi sahabat baik Peter. Merasa lebih nyaman, Heidi bahkan memotong rambutnya menjadi pendek. Suatu hari Peter mengatakan bahwa ia tidak akan bisa bermain dengannya lagi, karena Peter harus mulai bersekolah. Meskipun begitu Peter mengundang Heidi untuk mengunjungi rumahnya kapan saja, dan memberitahu Heidi jika mereka hanya bisa bermain bersama lagi selama liburan musim semi nanti. Mendengar ini Heidi juga ingin pergi ke sekolah, tapi kakek Alpo tidak bisa mengirim Heidi. Si kakek tahu bahwa selama musim dingin, Heidi tidak akan bisa bepergian ke kota untuk sekolah dikarenakan cuaca dingin yang ekstrim. Selalu tinggal di dalam rumah, membuat Heidi merasa bosan dan gelisah. Melihat hal ini kakek Alpo mengukir mainan burung kayu untuknya. Namun mainan itu tidak membuat Heidi cukup senang. Untuk menghibur Heidi, kakek Alpo membuat kereta luncur yang bisa bergerak melalui salju. Lalu kakek Alpo membawa Heidi naik kereta luncur dan berhasil membuatnya gembira. Setelah itu, kakek Alpo mengantar Heidi ke rumah Peter agar ia bisa menghabiskan waktu bersama.
Di sana Heidi bertemu dengan ibu serta nenek Peter. Ternyata situasi keuangan mereka sangatlah buruk, karena ayah Peter telah meninggal dunia. Sementara ibu Peter melakukan yang terbaik, agar ia bisa mendapatkan pendidikan untuk Peter. Setelah menghabiskan waktu seharian bersama mereka, Heidi kembali ke rumah. Ia memeluk kakek Alpo, dan menyadari betapa beruntungnya ia memiliki kakek Alpo. Waktu dengan cepat berlalu, dan Heidi terus hidup bahagia bersama kakek Alpo. Semuanya tampak sempurna hingga suatu hari bibinya tiba-tiba datang. Ia memberitahu kakek Alpo bahwa kedatangannya bertujuan untuk membawa Heidi kembali. Sekarang ia telah memiliki pekerjaan dan bisa merawat Heidi lagi. Namun kakek Alpo tidak mempercayai kata-katanya. Berpura-pura malu atas tindakannya, si bibi bertindak seolah-olah akan pergi. Tapi sekali lagi ia menipu kakek Alpo dan diam-diam mencari keberadaan Heidi. Si bibi menemukan Heidi yang sedang bermain dengan Peter. Kemudian ia meminta Heidi untuk ikut bersamanya. Tapi Heidi menolak permintaan sang bibi. Si bibi memberitahu Heidi bahwa kakek Alpo juga ingin Heidi pergi dari rumahnya. Mendengar kata-kata yang menyakitkan, Heidi pun percaya hingga ia setuju untuk pergi. Ketika Peter kembali dengan para kambing, kakek Alpo segera menyadari apa yang telah terjadi. Ia bergegas pergi ke kota mencoba menemukan Heidi, tapi semuanya sudah terlambat. Si bibi membawa Heidi ke Frankfurt dan tiba di sebuah rumah besar. Di sana si bibi memperkenalkan Heidi, namun seorang pengasuh bernama Florent tidak senang melihatnya. Ia berpikir jika Heidi adalah anak yang tidak tahu sopan santun dan juga kotor. Tujuan Heidi dibawa ke sana adalah untuk menemani putri pemilik rumah besar bernama Clara yang tidak bisa berjalan. Heidi lalu dengan gembira mendorong kursi roda Clara dan tak sengaja memecahkan vas bunga antik. Untuk melindungi perilaku Heidi, Clara berkata jika semua itu adalah kesalahannya. Sekarang, jika Heidi ingin tinggal bersama Clara, maka ia perlu mempelajari banyak hal. Mereka membersihkan Heidi, serta mulai mengajari cara untuk tinggal di rumah dengan benar. Heidi juga mulai belajar dengan Clara, tetapi ketika semua orang tahu bahwa Heidi tidak bisa membaca atau menulis, mereka pun terkejut. Mengetahui hal itu, Florent ingin menyingkirkan Heidi. Tapi ia tidak bisa melakukannya sebelum ayah Clara datang, sehingga ia memberitahu profesor agar membuat Heidi belajar juga. Dalam beberapa hari, Heidi sudah mengetahui peraturan di rumah. Meskipun begitu, Heidi tidak berubah sepenuhnya. Setiap kali Heidi mendapat kesempatan, ia menyembunyikan potongan roti di dalam sakunya. Heidi memenangkan hati Clara dan menjadi sangat dekat dengannya. Clara membuka tentang perasaannya. Ia mengungkapkan bahwa ia begitu patah hati setelah kematian sang ibu hingga ia berhenti berjalan. Heidi meminta seorang pembantu bernama Sebastian untuk membukakan jendela agar ia bisa melihat pegunungan. Tapi ketika Heidi melihat keluar, ia hanya melihat deretan bangunan saja. Sebastian mengatakan jika Heidi ingin melihat pegunungan, maka Heidi perlu pergi ke tempat yang jauh lebih tinggi. Menipu semua orang rumah, Heidi menyelinap keluar bersama Clara. Clara sangat senang karena ia tidak pernah diizinkan pergi keluar rumah selama ini. Mereka tiba di sebuah menara kota, dan Heidi meninggalkan Clara sendirian karena ingin memanjat lebih tinggi demi melihat pegunungan. Namun Heidi merasa sangat kecewa, di mana semua yang ia lihat hanyalah bangunan tak berujung. Sementara itu Clara mulai merasa takut, tapi kemudian ia melihat seseorang menjual anak kucing dan memutuskan untuk membelinya. Sementara di rumah, semua orang dibuat panik ketika mereka menyadari para gadis hilang, dan segera bergegas pergi ke pasar untuk menemukan mereka. Sebastian akhirnya menemukan mereka, dan Clara dengan cepat menyembunyikan anak kucing di bawah selimutnya sebelum mereka kembali ke rumah. Saat Florent akan memarahi mereka, ia mulai bersin karena alergi kucing. Tak lama berselang seekor anak kucing melompat dari pangkuan Clara, dan Florent begitu ketakutan hingga ia naik ke atas tiang. Saat makan siang, Florent membuat Heidi berdiri menghadap tembok. Florent memperingatkan Heidi, lain kali ia akan menghadapi hukuman yang lebih buruk jika Heidi berbuat kesalahan lagi. Hal ini membuat Heidi merasa kesal, hingga ia diam-diam mengambil semua roti yang ia simpan, dan mencoba menyelinap keluar rumah. Tapi Florent menangkapnya dan menegurnya dengan mengatakan, Heidi seharusnya bersyukur atas kehidupan yang lebih baik. Namun yang membuat hati Heidi sedih, adalah ketika melihat Clara menangis. Setelah kejadian tersebut kesehatan Clara memburuk, dan Heidi diliputi rasa bersalah. Saat Clara mulai merasa sedikit lebih baik, Heidi mengunjungi kamar Clara dan menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pergi karena Clara. Setelah Clara pulih,
mereka kembali ke rutinitas belajar lagi. Beberapa hari kemudian, ayah dan nenek Clara pulang dan Clara sangat gembira melihat mereka. Tapi Florence tidak terlihat senang. Melihat Clara begitu ceria dengan teman barunya, ayah Clara merasa yakin bahwa idenya berhasil. Namun Florence mencoba mempengaruhi pikiran buruk dengan berkata bahwa Heidi masih liar dan tidak fokus belajar. Tetapi nenek Clara punya pendapat berbeda. Daripada percaya dengan apa yang dikatakan orang lain, nenek Clara ingin melihat segalanya sendiri. Malam itu, si nenek menceritakan dongeng tidur kepada Heidi tapi tidak diselesaikan. Ia berharap Heidi akan mencoba membacanya sendiri. Heidi kemudian mengaku bahwa ia tidak mau belajar, karena Peter mengatakan padanya bahwa belajar itu tidak ada gunanya. Mendengar hal ini si nenek menjelaskan bahwa Heidi tidak boleh mempercayai segalanya yang ia dengar dan harus menganalisis sesuatu oleh dirinya sendiri. Karena Heidi menyukai cerita dan dongeng, Heidi pun memutuskan untuk fokus belajar. Di hari berikutnya, nenek Clara memberitahu ayah Clara jika Heidi adalah anak yang manis, tapi memaksanya tinggal di rumah mereka yang berada di kota, bertentangan dengan keinginan Heidi. Nenek berpikir jika Heidi harus dikirim kembali ke tempat asalnya. Tapi ayah Clara tidak mau karena kehadiran Heidi telah membantu meningkatkan kesehatan Clara. Seiring berjalannya waktu, suara aneh mulai datang dari dalam rumah dan para pembantu sering menemukan pintu utama terbuka. Sementara itu, Heidi bekerja keras untuk menyelesaikan ceritanya dan akhirnya Heidi bisa membaca. Heidi pun dengan bangga membaca dengan suara keras di depan seluruh keluarga. Ayah Clara menyadari bahwa Heidi memang pantas tinggal di rumah ini. Tapi Heidi tampaknya tidak benar-benar bahagia. Setelah tinggal beberapa hari, nenek Clara pun kembali ke rumah miliknya. Di suatu malam ketika ayah Clara bermain catur dengan temannya, ia mendengar suara aneh yang sama. Teman ayah Clara mencari sumber suara, karena takut mungkin ada pencuri yang ingin membobol rumah. Tapi pada kenyataannya, Heidi lah yang sedang tidur sambil berjalan. Ia tanpa sadar meninggalkan kamarnya, lalu membuka pintu utama dan menatap langit terbuka seperti yang biasa ia lakukan dulu. Setelah beberapa saat, Heidi balik ke kamarnya dan kembali tidur. Dokter memeriksa kesehatan Heidi. Ia menemukan jika Heidi menggigil cukup parah. Dokter menjelaskan jika Heidi sangat merindukan kampung halamannya, hingga dokter memperingatkan ayah Clara jika tidak segera dipulangkan maka kesehatan Heidi mungkin dalam bahaya. Namun demikian ayah Clara masih ragu untuk mengirim Heidi ke tempat asalnya. Keesokan paginya, si ayah memberitahu Clara tentang kondisi Heidi dan menjelaskan bahwa Heidi perlu kembali ke rumahnya. Tapi bukannya memahami keadaan tersebut, Clara malah menjadi kesal dan mengunci dirinya di dalam kamar. Heidi merasa senang bisa kembali ke kampung halaman, namun di sisi lain ia khawatir dengan Clara. Heidi pergi untuk berbicara pada Clara, tetapi Clara menolak membuka pintu. Kini, tiba saatnya bagi Heidi untuk pergi. Namun sebelum pergi, Heidi memberikan ayah Clara burung kayu yang dibuat oleh kakek Alpo untuknya dan berjanji pada Clara bahwa ia akan mengunjunginya lagi. Florence berpikir sekarang rumah ini akan damai, tapi ia malah melihat seekor anak kucing. Juru masak mengambil anak kucing tersebut dan memutuskan untuk merawatnya. Ketika Heidi kembali ke tempat kakek Alpo, semua orang begitu senang melihat kedatangan Heidi. Tanpa membuang waktu, Heidi pun segera pergi bertemu kakek Alpo. Namun keadaan telah mengubah kakek Alpo, di mana sekarang ia mau mengirim Heidi pergi ke sekolah. Kini, selama musim dingin mereka pindah ke sebuah rumah di kota demi Heidi bisa melanjutkan pendidikannya. Pak guru begitu baik dan membuat pembelajaran lebih mudah serta menyenangkan bagi Heidi. Semuanya kembali normal dan Heidi akhirnya mendapatkan kehidupan yang selalu ia inginkan. Meskipun Heidi senang dengan kehidupannya di pegunungan, ia masih merindukan Clara. Heidi pun menulis surat pada Clara dan ketika nenek Clara membacanya, ia merasa sedih saat menyadari bahwa Clara bahkan tidak pernah mengucapkan selamat tinggal pada Heidi. Melihat cucunya bersedih, nenek Clara memutuskan untuk membawanya ke rumah Heidi. Ketika kedua sahabat itu bersatu kembali, mereka sangat gembira. Nenek Clara kemudian memutuskan membiarkan Clara tinggal bersama Heidi selama beberapa hari. Heidi pun menunjukkan pada Clara bagaimana ia tinggal di pegunungan, hingga membuat mereka menjadi lebih dekat lagi. Namun hal ini membuat Peter cemburu, hingga suatu hari ia sengaja mendorong kursi roda Clara ke dalam tebing. Semua orang akhirnya tahu, jika Peter lah yang melakukan hal itu. Untuk memastikan keselamatan Clara, kakek Alpo rela mendampingi mereka setiap saat. Saat duduk santai,
Clara melihat kupu-kupu yang sangat cantik. Lalu tanpa berpikir Clara berdiri perlahan untuk mengikuti kupu-kupu itu dan berjuang sekuat tenaga mengambil langkah kecil. Lalu dengan bantuan Heidi serta Peter, langkah kaki Clara terus membaik. Beberapa hari kemudian, ayah Clara beserta nenek Clara datang untuk menjemputnya pulang. Tetapi ketika mereka melihat Clara berdiri sendiri, hati mereka diliputi kebahagiaan tak terhingga. Sebelum pergi dari sana, Clara berjanji pada Heidi bahwa mereka akan bertemu lagi. Nenek Clara memberi Heidi sebuah buku harian dan pena, agar Heidi tetap bisa menulis serta belajar. Sekarang, Heidi bahagia merawat kambing-kambingnya bersama Peter. Sambil menjaga kambing-kambingnya, Heidi juga menulis di buku harian yang diberikan oleh nenek Clara padanya. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen dan share. Hatur nuhun pisan.